Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam, puji nama Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah kul malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya, mari kita bersorak-sorai, memuji namanya, haleluya. Haleluya. Sungguh terpujilah namamu Tuhan. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Sungguh ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, sebab kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari angkat tanganmu bagi Dia, katakan Engkaulah Raja atas dunia, kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap perkara-perkara yang ajaib yang Kau kerjakan. Terima kasih
Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kau saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya pasti terjadi. semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yes, amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksi, Semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu, perbuatan tanganmu. Kau sungguh ajaib. Tuhan, Engkau ajaib Kau yang merasakan bagiku. kebaikan Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Kau pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, Kau pasti memulihkan setiap kami, ya Tuhan. Mujizat masih ada. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Kau pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, kita sembah, sembah Dia, sembah, sembah Yesus, percaya padanya. Percaya dengan iman malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Percaya dengan iman,
percaya bahwa Dia sanggup melakukan perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang heran bagi kami. Engkau ajaib Perbuatanmu sungguh ajaib dalam hidup kami. Engkau yang akan membuat kami sungguh kagum ya Tuhan. Yesus, 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 kami percaya dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami. Percaya Tuhan, selama kami menyembah-Mu, kami percaya selama kami mengagungkan Engkau, apapun keadaan kami hari-hari ini, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, di dalam Yesus ada pengharapan yang baru, di dalam Yesus ada masa depan yang indah yang penuh akan pengharapan. Oh ralabataka ralabasya. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur. Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kami. Hari-hari boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Ada banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Oralaba shikita kanamaka santa karaba karalaba. Oh diedebe kanaba shanda karalaba karalaba. Kami percaya kami kuat bersama dengan Tuhan. Orarabata karalaba karalaba. Terima kasih Bapak ya Bapak. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat yang ada di tempat, ada di setiap rumah-rumah umat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan.
akan terus percaya. Kami tidak akan pernah ragu lagi mengikut Engkau Tuhan. Kami taruh iman percaya kami. Amin. Kami mau taat melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Berikan umat-Mu, berikan kami semua kekuatan yang baru setiap hari ya Tuhan. Amin, Yesus. Semangat yang baru, gairah yang baru. Ya Tuhan. Sebab kami tahu janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, berkati kami malam hari ini lewat sharing firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, tabur berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Saya berdoa dan saya berharap saudara ada dalam keadaan yang baik, sehat, ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam Kul Online GBI Rayon 17. Dan saya juga menyambut kepada saudara yang baru pertama kali hadir ikut di Kul Online ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan saudaraku, malam hari ini saya dipercayakan oleh gembala kita untuk sharing tentang firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari yang indah ini. Kau baik, sungguh baik, bahkan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Mari Bapa, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang pada saat ini mengikuti ibadah Kul Online di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa, biarlah semuanya Tuhan ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Dan malam hari ini kami mau sharing tentang firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau mengurapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biarkan dengan segala keterbatasan hamba boleh menyampaikannya ya Tuhan Yesusku. Dan lewat kesaksian hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, firman-Lah Engkau pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20 dan juga di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mungkin firman Tuhan ini udah sering kali kita dengar, bahkan sudah berulang kali difirmankan, sudah sering kali dikotbahkan oleh para hamba Tuhan. Tapi malam hari ini saya rindu membagikan bagi saudara, karena firman ini adalah menjadi kekuatan bagi saya, bagi keluarga saya ketika kami ada di dalam situasi yang sulit di akhir tahun 2020 hingga saat malam hari ini. Kalau saya ada berada di tempat ini saudaraku, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, saya bacakan ya saudara. Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kemudian di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, ayat yang sama ya saudaraku, mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur saudaraku adalah sesuatu yang mudah bagi orang yang hidupnya ada di dalam kelimpahan. Ada di dalam segala kebaikan daripada Tuhan. Yang semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi mengucap syukur juga adalah sesuatu hal yang sulit dilakukan ketika orang ada dalam kesesakan. Masalah banyak, utang banyak, sakit yang gak kunjung sembuh-sembuh. Pokoknya semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, selama masa pandemi ini, saudaraku, saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa yang sedang saudara rasakan. Mungkin ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena PHK. Ada bisnis yang macet, toko pada sepi, sakit, penyakit, bahkan mungkin kehilangan orang yang kita kasihi.
pada saat seperti ini saudaraku, apakah kita masih mengucap syukur? Firman Tuhan malam hari ini menyatakan, ucaplah syukur senantiasa. Yang berarti mengucap syukur secara terus-menerus. Ucap syukur dalam segala hal. Yang berarti saudaraku dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Ketika senang maupun susah. Ketika sehat maupun sakit. Ucaplah syukur. Firman Tuhan katakan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Saudaraku, ada banyak alasan bagi kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Tapi malam hari ini saya akan membagikan 3 saudaraku. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Yang pertama saudaraku, kalau kita baca tadi di 1 Tesalonika ayatnya yang ke-18, itu bagian yang B ya saudara. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus tidak memberikan kita suatu pilihan. Tuhan tidak katakan bersyukurlah jika engkau dalam keadaan baik. Berucap syukurlah ketika engkau sedang mendapat hadiah. Dia tidak pernah memberikan kita suatu pilihan. Mengucap syukur ketika senang-senang, ketika kita lagi berbahagia. Bukan saudara. Tapi Tuhan katakan mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini berbicara tentang ketaatan saudaraku. Tuhan tidak melihat perasaan kita. Tapi Tuhan mau melihat ketaatan kita. Ketika kita mengucap syukur, itu artinya kita sedang taat melakukan kehendaknya Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan saudaraku, yang kita terima malam hari ini, yaitu mengucap syukur di dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita sedang mengucap syukur saudaraku, itu artinya kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kemudian saudaraku, ketika kita mengucap syukur, itu berarti kita sedang menyerahkan seluruh persoalan hidup kita kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur, itu artinya saudaraku, keinginan-keinginan pribadi kita tinggalkan dan kita mau menerima apa yang sedang terjadi. Bahkan dalam keadaan terburuk pun, itu kita siap untuk menerima. Dan juga saudaraku, ketika kita mengucap syukur, artinya kita sedang menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan masuk dalam kesaksian saya. Di bulan November saudaraku, di minggu-minggu terakhir, anak perempuan saya dan juga cucu saya itu terinfeksi virus corona. Waktu itu kita beberapa hari sebelumnya anak saya mengalami sakit kepala, demam yang tinggi, dan 4 hari kehilangan penciuman, perasa juga. Akhirnya kita semua di antigen. Ternyata anak dan cucu saya yang waktu itu masih berumur setahun 10 bulan saudaraku ya, dia positif COVID. Nah, kalau saya dengan suami itu negatif saudaraku. Akhirnya kita disuruh, anak saya dengan cucu saya disuruh isolasi mandiri saudara ya. Nah, ketika itu kita ada dalam kekhawatiran ya saudara ya. Anak dan cucu saya itu positif COVID, tentunya saya sebagai orang tua itu khawatir, takut gitu ya. Tapi saya ingat pesan Tuhan ini. Apapun keadaannya, kau harus mengucap syukur. Setiap malam, setiap hari kita berdoa. Saya bergandeng tangan dengan suami saya. Kami berdoa, kami mengucap syukur dengan segala keadaan apapun yang terjadi. Karena kami tahu di balik ucapan syukur kami ada kuasa kesembuhan yang mengalir.
Dan tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi anak dan cucu kami. Ini yang kami doakan. Selama seminggu saudaraku, akhirnya keadaan anak dan cucu saya berangsur-angsur baik. Akhirnya mereka dites di swab PCR saudara. Dan menunggu 2 hari waktunya hasil labnya keluar, ternyata negatif saudaraku. Puji Tuhan, kita senang saudaraku. Waktu itu persis di tanggal 4 Desember saudara ya. Jadi hasil swab anak saya itu dan cucu saya itu keluar di tanggal 4 Desember. Persis hari Jumat saudaraku. Kita merasa senang. Kita bahagia. Apalagi almarhum suami saya itu sangat bahagia sekali. Dia gembira, dia katakan besok saya bisa mengeluk cucu saya bisa mencium cucu saya dan kita bisa kumpul kembali. Saudara, apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Besok harinya saudaraku di hari Sabtu, saya lagi senang-senangnya dengan suami, lagi menikmati bahwa kasih Tuhan, bahwasanya anak dan cucu kita sudah sembuh. Kita lagi bahagia. Ternyata sore harinya saudaraku, ketika suami saya ada urusan mau membeli sesuatu, dia keluar rumah. Itu menjelang maghrib saudara ya. Tiba-tiba saya dengar berita bahwa suami saya kecelakaan. Yang saya dengar waktu itu suami saya kecelakaan di jalan dan sudah dibawa ke puskesmas, lalu dari puskesmas ke rumah sakit. Saya waktu mendengar itu agak shock saudaraku. Saya katakan, loh, kenapa ini bisa terjadi? Saya kejar sampai ke rumah sakit, ternyata suami saya bukan kecelakaan saudaraku, tapi dia memang terjatuh pun bukan karena jatuh beneran. Dia sebenarnya sudah berhenti di pinggir jalan, lalu dia jatuh dan setelah itu koma saudaraku. Saya ke rumah sakit dan saya lihat dia sudah terkapar begitu saudara ya, dengan oksigen. Dia sudah tidak sadar. Dokter mengatakan kepada saya bahwa 95% Bapak ini sudah tidak sadar. Dan ibu siap untuk keadaan yang paling buruk terjadi. Saya shock saudaraku. Saya menangis. Saya doa sama Tuhan, saya ingat firman ini. Tuhan, saya kan baru kemarin, bahkan baru tadi pagi, saya terus-terusan mengucap syukur kepadamu, bahwasanya anak dan cucu saya sudah sembuh. Tetapi sekarang apa yang saya alami, itu jauh lebih sakit. Saya katakan, saya hanya pincang menangis saudaraku. Dan akhirnya tidak lama saudaraku, cuma beberapa jam, suami saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara, kalau dari hati saya, dari kenyataan yang bisa saya hadapi, saya nggak sanggup mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur saat itu saudaraku? Saya kehilangan orang yang saya kasihi. Tapi ini firman selalu terngiang dalam pikiran saya. Mengucap syukur, mengucap syukur. Apapun keadaanmu, kau mengucap syukur. Akhirnya hari demi hari, saudara ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Ini yang saya naikkan kepada Tuhan. Saya mulai harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah, saudaraku, waktu itu saya ingat, saudaraku ya, hambanya Tuhan, Ayub, saudaraku. Di Ayub 2, bagian B dikatakan di situ, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima hal yang buruk? Saya ingat saudaraku, ada banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga saya. Ada banyak hal yang baik yang sudah aku terima secara langsung dari Tuhan. Masa sih saya tidak bisa lagi menerima hal yang buruk dalam kutip saudaraku ya? Masa saya tidak bisa menerima keadaan
pada saat sekarang ini. Itu yang saya rasakan, saudara. Jadi apapun keadaan saudara saat ini, saya mengajak untuk kita semua, apapun keadaan kita, ucapkanlah syukur. Karena itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan kehendaknya Tuhan, bukan karena kehendak orang lain, tapi itu kehendaknya Tuhan. Nah kemudian yang kedua saudaraku, kenapa sih kita harus mengucap syukur di dalam segala hal? Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saudaraku, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan selalu turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Waktu saya mengalami kejadian itu saudaraku, saya nggak melihat kebaikan apa yang ada di balik itu semua. Saya hanya melihat bahwasanya saya sudah tidak punya suami lagi. Kami tidak punya bapak lagi yang tempat kami yang sehari-harinya boleh sharing saudaraku ya, boleh berbagi. Gak ada lagi. Tapi di sini jelas dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kami punya anak dua. Yang satu yang perempuan yang tadi yang baru saya ceritakan, dan yang kedua anak laki-laki. Dari segi usia saudaraku sudah cukup dewasa. Tapi menurut kami sebagai orang tua, kedewasaan rohaninya tidak mengikuti kedewasaan secara fisik usianya. Kami menganggap seperti anak-anak. Lama ini menjadi suatu pergumulan bagi saya dengan suami. Setiap hari kami berdoa agar anak kami diubahkan Tuhan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bertanggung jawab atas kehidupannya, bahkan atas kehidupan orang lain juga. Tetapi apa saudaraku? Terakhir suami saya ngomong sama saya, "Mak, udah banyak doa kita yang dijawab oleh Tuhan. Tapi kenapa yang satu ini udah lama kita berdoa tapi kok belum dijawab oleh Tuhan?" Saya bilang kita harus sabar Pak. Kita imanin aja. Anak kita sudah berubah. Dia sudah menjadi orang yang dewasa. Dewasa secara rohani. Bahkan dia akan bertanggung jawab dalam seluruh kehidupannya. Sabar aja, saya katakan. Sampai kapan? Katanya. Saudaraku, orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan, Tuhan memperhatikan itu semua. Ketika suami saya sudah dipanggil oleh Tuhan, saya mulai melihat sesuatu perubahan terjadi pada anak lelaki saya. Persis di bulan Januari, saudaraku, dia berkata kepada saya, "Mak, saya harus bekerja. Mama sekarang adalah tanggung jawab saya. Saya tidak akan main-main lagi." Di situ saya terharu, saudara. Saya katakan terima kasih ya Tuhan. Kalau kejadian yang boleh saya alami, itu membawa perubahan kepada sikap anak saya. Yang selama ini saudaraku, dia bekerja sesuka hati. Ketika dia suka, dia bekerja. Ketika dia butuh uang, dia bekerja. Setelah itu, tidur di rumah, bermain game, saudaraku. Tetapi pada saat Bapak, suami yang kami kasih dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menjamah anak saya. Dikatakan saya harus bekerja. Ajaibnya saudaraku, di masa pandemi sekarang ini, ada perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Tepat waktu anak saya mencari pekerjaan, di situ dikatakan pada saat ini ada penerimaan.
Puji Tuhan saudaraku. Dia sekarang bekerja dari bulan Januari hingga sampai saat ini. Dan walaupun dia bekerja keras di sana, ketika saya telepon tidak ada keluhan saudaraku. Dia bersemangat melakukan apa yang dia kerjakan. Nah saudaraku, di balik apapun yang kita alami, Tuhan selalu menyediakan yang baik bagi kehidupan kita. Jadi jangan berhenti saudaraku. Ketika keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan, jangan kita menyerah. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena di balik itu semua, Tuhan sudah menyediakan yang baik bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga saudaraku dan yang terakhir saudara ya, kenapa kita harus mengucap syukur? Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan saudaraku, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa harus mengucap syukur? Karena rancangan Allah tidak pernah yang jahat bagi setiap kita. Mungkin pada saat kita ditimpa masalah, ditimpa malapetaka, kita belum tahu apa maksud Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Rencananya adalah selalu indah bagi kita. Hari depan itu sungguh ada. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, saudara. Tuhan merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik ke depannya. Masa depan itu sungguh ada. Jangan putus asa. Seberat apapun, sepahit apapun yang boleh kita alami hari-hari ini, saudaraku. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, malam hari ini saya rindu bagi setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa mengucap syukur itu adalah kehendaknya Tuhan untuk kita lakukan. Bahwa mengucap syukur itu, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Ketika kita mengucap syukur, kita tahu bahwa ada kuasa di balik itu untuk memberikan kita. Kalau kita sedang sakit kesembuhan, kalau kita sedang susah penghiburan, ketika kita butuh mujizat Tuhan, maka Tuhan pun sanggup memberikannya. Lewat ucapan syukur yang senantiasa kita naikkan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, di mana firman Tuhan sudah boleh kami dengar. Engkau mengajar setiap kami ya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau menghendaki setiap kami ya Tuhan, menghendaki setiap umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan, untuk selalu mengucap syukur. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Dan kami juga percaya bahwasanya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari Bapa, Engkau berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang berkekurangan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada dalam persoalan, permasalahan, Tuhan sudah bukakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, saat ini kita tibalah untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat boleh diberikan dengan 3 cara saudara ya. Itu dengan transfer lewat nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Kemudian yang kedua dengan cara men-scan QRIS yang ada di layar saudara. Dan yang ketiga memasukkan ke amplop persembahan lalu diantar ke gereja, masukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan.
Mari saudaraku, kita akan tutup ibadah call online kita malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan penyertaan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dan lembut daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua pada malam hari ini hingga Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.